Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat aja channel semua, ini orang satu memang sering bikin masalah, sering berupaya mendegradasikan Anies Baswedan, sering berupaya memframing, dan tentu itu tidak bisa dibiarkan karena apa-apa yang disampaikannya selalu membuat, saya kira, sakit hati rakyat. Ya, siapa lagi? Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Itu sebuah lembaga survei yang nampak sekali framingnya ya. Dia salah satu lembaga survei yang tidak pernah membuat hasil Anies Baswedan itu besar, nggak pernah. Tapi kalau di survei-survei yang lain adalah sedikit banyaknya dinamikanya muncul. Kalau ini enggak, moncer aja terus Ganjar. Sehingga wajar ketika banyak yang menduga bahwa Carta Politika ini termasuk yang survei pesanan. Karena kita lihat juga berapa kali juga ketemu Pak Joko Widodo. Tentu kita tidak bisa menuduh, hanya bisa menduga. Karena bicaranya adalah bicara indikasi, indikator. Nah, ini kabar tahun lalu sebetulnya. Maksud saya tahun lalu itu 1-2 hari yang lalu. Kan baru 2 hari kita masuk di tahun 2023. Nah, di Twitternya kita lihat lah ya, beritanya begini nih. Ini kalau bicara ngebahas thumbnail, kita lihat keturunan pahlawan, itu ada Anies Baswedan. Sebelah kanan keturunan apa? Siapa? Ya, ini gambar saya dapati dari Twitter ya. Jadi kita lihat masuk beritanya dari keuangannews.id. Direktur Eksekutif Carta Politika mempertanyakan asal keturunan Anies Baswedan. Wow. Ini udah mirip-mirip buzzer ya, 11-12 sama buzzer. Kalau bicara keturunan, saya kira ini perlu bicara juga ya sejarawan di Indonesia. Sebetulnya bangsa ini terdiri dari keturunan apa saja sih? Yang saya tahu, yang saya ketahui, memang keturunan dari mana-mana. Indonesia ini gabungan gitu. Ya kita lihat saja di timur kulitnya gelap, di Sumatera relatif putih. Kalau keturunan Cina jelas putih, keturunan Arab agak hitam, begitu ya. Nah, ini Yunarto ini saya kira tidak etik ya, tidak etis mempertanyakan asal keturunan Anies Baswedan. Kenapa? Karena memang itu mainan para buzzer. Jadi kalau Anda mempertanyakan itu, Anda 11-12 dengan buzzer. Dan yang lucu adalah gitu ketika kita bicara, Anda keturunan mana? Kalau dibalikin begitu, sama. Ya, saya bicara seperti ini karena saya juga mempelajari asal usul saya. Asal usul saya konon katanya juga Cina. Lebih tepatnya lagi Cina dari Sumatera Selatan. Ini tidak apa-apa. Mau kita semua keturunan kok. Mau yang asli itu yang gimana sih? Yang pasti kita ada di sini, leluhur kita berjuang untuk bangsa ini kan gitu. Kita cek satu-satu ya, siapa keturunannya kemana. Ya rata-rata mereka yang berjuang untuk negeri ini. Ya walaupun ada yang sebaliknya, ada yang menjadi pengkhianat. Nah, kita lihat apa sih yang diberitakan di Twitternya. Nanti kita masuk ke Twitternya. knews.id. Anies Baswedan sebagai warga negara Indonesia dipertanyakan asal keturunannya oleh sebagian orang menjelang Pilpres 2024. Mas Anies keturunan juga enggak? Nah, ini tanya Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di akun Twitternya @yunartowijaya Selasa tanggal 28 kemarin. Yunarto mengatakan seperti itu menanggapi akun Twitter @bijipot. Jadi @bijipot nulisnya ini loh, bukan asli WNI. Loh, keturunan Cina. Cuma perusak loh. Bikin survei abal-abal, belum kena demo loh.
Nah, kemudian di berita ini disebutkan Anies Baswedan merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan yang merupakan pejuang kemerdekaan, diplomat sekaligus sastrawan Indonesia. Kurang kurang asli apa lagi ya? Kurang kontribusi apa lagi untuk bangsa ini? Nah, ini diceritain lah ya, AR Baswedan lahir 9 September 2008 dan seterusnya. Kita fokus pada apa yang Yunarto sampaikan. Kita lihat di Twitternya ya. Nah, ini yang berita barusan maksudkan, Yunarto Wijaya. Dia menanggapi dari @bijipot. Bijipot tadi ya, kita udah bahas juga sedikit. Lo bukan asli WNI, lo keturunan Cina. Cuma perosok loh, bikin survei abal-abal dan seterusnya. Terus dibalas sama Yunarto Wijaya, Mas Anies keturunan juga enggak? Nah, ini titik soalnya. Bijipot itu kalau di sini kan dia tidak membahas Anies, dia membahas Yunarto. Tapi Yunarto tidak membahas si Bijipotnya. Dia malah membahas Anies. Ada apa ini? Salah Anies Baswedan sama Anda apa gitu? Kok tiba-tiba disinggung dengan keturunan? Tadi kan saya juga sudah bilang kalau bicara keturunan repot, semua juga keturunan kok. Emang ada yang asli? Yang asli itu Nabi pertama, manusia pertama. Kalau nggak semuanya keturunan. Ini ampun, Yunarto. Nah, kemudian kita lihat dibalasnya luar biasa nih. Dari orang-orang yang tercantum di baliho ini, hanya Soekarno yang bukan pribumi. Camkan itu. Di antara tokoh yang berperan dalam kemerdekaan RI adalah Habib Al-Hasbi, Habib Hussein Mutahar, Habib Idrus, Habib Syarif, dan Insinyur Soekarno. Jadi clear ya, sangat tidak efektif ketika kita membahas tentang keturunan dan keturunan. Rekam jejak pribadinya saja yang dimunculin kalau mau gitu kan. Betul, ARB keturunan Yaman dan kakeknya pahlawan nasional. Artinya keturunan orang yang berjuang untuk kemerdekaan RI. Boleh terangkan tentang kakekmu, bro? Kakek Yunarto maksudnya. Kalau sudah singgung-singgung keturunan, kakekmu melakukan apa untuk negeri ini? Kan begitu. Coba lu bikin survei di Twitter ini, biar fair, orang semua bisa melihat. Ini loh yang survei pendukung Pak Jokowi. Dia nggak pernah berani, dia pakai survei jadi carta politika saja. Udah kalau berani tuh kayak ILC kemarin, bikin survei langsung di ILC di Twitter. Pasti dia nggak berani. Arab itu pribumi, sedang Tionghoa tak mau disebut pribumi karena takut bisnisnya diganggu penjajah Belanda. Begitu sejarahnya, kata Ayah Wai. Ya jelas, Anies Baswedan keturunan salah satu pahlawan nasional NKRI. Kalau lu keturunan apa? Nah ini yang balasnya netizen. Anies Baswedan gak pernah ngungkit-ngungkit juga soal ini ya. Maunya kamu disamakan. Beda jauh lah. Anies kakeknya pejuang, pahlawan nasional, mantan anggota BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan negeri ini. Kalau kamu siapa? Nah ini harusnya dijawab. Ya, jawab Yunarto. Kalau Anda mau ngungkit-ngungkit persoalan keturunan, ya saya kan cuma jawab. Ya Anda menjawabnya memention Anies Baswedan. Harusnya kan tidak ke arah sana. Oke. Maaf Yun. Yun itu siapa? Yun? Oh Yunarto. Lu nggak usah bawa-bawa Anies deh, apalagi bawa-bawa soal keturunan, jauh banget levelnya. Tadi sama ya, kakek Anies pahlawan nasional, ibunya aktif di pergerakan perempuan kemerdekaan. Lu gimana? Ya udah. Ini kita lihat lagi nih, satu lagi nih, Twitter dari Komandanu Ngapak 900. Di Gelora News juga sama, kurang lebih informasinya begitu. Asal keturunan Anies Baswedan dipertanyakan Yunarto. Netizen, lah kamu orang mana? Ini ada gambar yang dimunculkan. Ini luar biasa. Kemudian netizen beramai-ramai memunculkan respon-responnya. Ini keturunan pahlawan. Kan bicara tadi keturunan apa? Keturunan pahlawan, 3 generasi lahir di tanah Jawa. Nah, ente Yunarto keturunan apa? Siapa katanya begitu.
Nenek moyangnya nggak pernah berjuang melawan penjajah, tidak. Nah, oke, baik. Inilah yang terjadi kalau bentuknya kita asumsikan, kita prediksikan seperti sebuah pesanan. Jadi pesanan itu, oke, ini Anies Baswedan nggak boleh sampai nyapres. Karena kalau nyapres, kemungkinan besarnya dia yang terpilih menjadi presiden. Maka bagaimana caranya agar Anies Baswedan dijegal dengan cara apapun, berapapun biayanya nggak peduli, kita lakukan. Kan seolah-olah kelihatannya seperti begitu gitu. Sehingga diseranglah terus dari mana-mana. Politik identitasnya, kemudian apalagi radikal-radikulnya, sekarang keturunannya, enggak ada satupun ya hal yang mereka bisa buktikan dari kekurangan Anies Baswedan kecuali framing-framing negatif seperti ini. Dan ini tidak akan pernah berhenti, ini akan terus bermunculan. 2023 kita masuki tahun baru, ini akan semakin panas. Serangan, fitnahan, bulian kepada Anies Baswedan akan semakin besar. Dan tentu kita tidak boleh membiarkan orang baik berjuang sendirian. Kita akan terus membersamainya. Karena yang kita perjuangkan adalah nilai-nilainya. Bukan Anies Baswedannya. Tapi nilai-nilai yang terkandung dalam Anies Baswedan. Begitu ya. Jadi insya Allah kita tidak fanatisme buta. Kita juga tetap mengkritisi beberapa langkah yang Pak Anies lakukan. Buktinya di video saya berapa kali saya tampilkan. Kita setia pada nilai-nilai kebaikan, pada nilai-nilai perjuangan, bukan pada orangnya. Begitu ya. Oke, kita lihat dulu sekarang apa yang sudah direspon oleh para sahabat semua. Ini sudah 100 lebih nih. Oke, kita cek. Ini kurang jelas ya. Oke, karena kurang jelas, saya bacakan di handphone saja. Cebong. Oh, siapa Cebong? Yunarto. Oh, saya nggak tahu itu. Oke, Assalamualaikum Bang Ipo. Bang Yusuf kemana? Ada. Yunarto sendiri asalnya ketua. Oke. Oh loh, saya nggak bisa bacakan nih, respon-responnya luar biasa keras. Yunarto bisa dilaporkan nih, nanya asal keturunan. Oke, laporkan satu kata. Oke, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bantai. Waduh, ngeri. Saya kira apapun respon yang kita munculkan, sebaiknya kita kemas dengan bahasa-bahasa yang tidak memancing provokasi, ya gaya-gaya elegan sajalah yang kita munculkan ya. Kita pertanyakan, kita satirekan dan seterusnya. Karena kita juga harus berhati-hati bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan tentu diawasi juga oleh beberapa pihak ya, dan tetap dicari kesalahannya. Kita lihatlah siapapun yang dukung Anies Baswedan, selalu dicari kekurangannya, selalu dicari kesalahannya. Begitu ya. Jadi kita tetap berhati-hati, kita harus berjuang, tapi juga jangan sampai terjebak mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Saya kira begitu ya. Bengkulu Selatan hadir, terima kasih. Dan saya akan usaikan dulu karena sebentar lagi azan asar, kita siap-siap sholat asar ya. Yang pasti tetap berjuang ya. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.